Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kultum pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Zaira Windia Putri, NIM 2141000017. Saat ini saya akan membawakan judul yang bertema bagaimana sih kita menghadapi bencana alam dengan fundamentalisme atau dasar pembawaan dari diri kita, psikolog, jiwa kita, spiritual kita, gitu teman-teman. Jadi mohon disimak ya. Baik, saudara-saudari yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema mengenai ridho Allah menjadi amanah alam, atau bagaimana cara kita menghadapi bencana alam di dunia ini. Baik, sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan merawat alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini bukan hanya untuk kebaikan kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Nah, alam sebagai amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan segala keteraturan dan keindahannya dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala hal yang terjadi di bumi ataupun segala hal yang ada di bumi, bentuknya, keindahannya, kemegahan yang Allah ciptakan buat kita semua, perhiasan dan ujian bagi kita, itu adalah sebagai amanah dan ujian yang baik, memberikan kita feedback dan respon yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola alam ini dengan baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan pentingnya menjaga, dan dalam berbagai hadisnya, salah satunya adalah barang siapa yang menahan pohon, maka selama pohon itu berbuah, maka orang yang menanamnya akan mendapatkan pahala sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa kita menjaga dan merawat alam adalah perbuatan yang sangat mulia dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya menjaga lingkungan. Allah sudah memerintahkan kita menjaga lingkungan, bukan hanya tentang menanam pohon atau menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga tentang mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Oke, teman-teman, Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ria, seperti kita istidraj, itu terlalu berlebihan teman-teman. Dan Allah berfirman, berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, orang yang kurang mampu, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat mungkar kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita untuk bersikap dan tidak bersikap boros dan serakah dalam menggunakan sumber daya alam. Sikap boros yang dimaksud adalah seperti kayak menggunakan air dengan hemat, dengan menggunakan ide kreatif, pengelolaan sampah, seperti ada 3R, reduce, replace, satunya saya lupa teman-teman. Jadi teman-teman mohon diingatkan ya. Terus Allah juga mengajarkan kita sebagai generasi milenial bagaimana caranya kita menjaga alam, menjaga kepribadian kita, menjaga sikap kita, menyikapi orang lain terhadap perlakuan orang lain kepada kita, seperti itu teman-teman.
Nah, ini adalah poin yang sangat penting untuk teman-teman perlu highlight, oke? Dengarkan baik-baik bagaimana caranya kita prepare dalam menghadapi bencana alam. Selain menjaga dan merawat alam, kita juga harus siap menghadapi bencana alam yang mungkin terjadi sebagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk selalu waspada dan siap dalam menghadapi segala kemungkinan, karena Rasulullah SAW bersabda, ikatlah unta atau dalam peribahasa kendaraanmu dan bertakwalah kepada Allah. Yang dimaksud dari kendaraan ini adalah bagaimana caranya kita menjalani hidup kita. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan bersiap-siap dalam segala hal, termasuk menghadapi bencana alam sebagai individu, keluarga, dan masyarakat, serta lingkungan sekitar kita. Adapun rencana yang terukur dan jelas ke depannya dalam menghadapi bencana alam, teman-teman. Yang pertama yang saya lakukan adalah menopang pendidikan. Saya perlu dengan pendidikan supaya saya bisa menganalisis dan meliterasi kondisi-kondisi yang perlu saya hadapi. Terus adanya pelatihan pertolongan pertama, kayak kalau ada orang yang sesak napas bisa kita pompa dadanya, terus berikan napas buatan. Kalau misalnya sudah buatlah alternatif lain yang bisa memungkinkan atau membantu kita dalam pertolongan pertama atau biasa disebut dengan P3K. Terus pelajari resikonya, rencana darurat keluarga, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan, terus kita bertemu, latihan rutin, mungkin kayak mengadakan volunteer, melatih spiritual kita, melatih diri kita supaya kita tidak trauma dan stres, set out, karena hal-hal itulah yang membuat kita jauh dan hilang arah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita perlu perhatikan hal-hal yang perlu kita integrasikan dari diri kita. Terus persiapan lingkungan sekitar, seperti kayak mitigasi bencana, kelompok siaga bencana, latihan bersama, kayak adakan latihan evakuasi dan pertolongan pertama secara berkala bersama warga sekitar. Kayak sistem peringatan juga, misalnya kalau ada kayak di ujung-ujung kayak di kampus UIN atau Karamapalu itu ada alarmnya. Terus ada juga kayak toa begitu, mengingatkan kepada mahasiswa supaya kita tahu bahwa ada warning seperti itu, bahaya buat kita atau resiko yang akan kita hadapi untuk menghadapi mitigasi bencana alam. Terus ada pun peran pemerintah dan organisasi non-profit ketika karena kita perlu memerlukan dukungan dari pemerintah dan organisasi non-profit seperti kayak SAR Setelah itu, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan saya dengan seksama. Kesimpulan yang saya dapat pada diskusi kita hari ini yaitu menjaga alam dan mempersiapkan diri menghadapi bencana alam, memperbanyak amal ibadah, bagian ibadah dari kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga amanah alam, kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan begitu berlimpah. Persiapan menghadapi bencana alam adalah bentuk nyata dari ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga alam ini dengan sebaik-baiknya serta selalu siap siaga dan waspada dalam menghadapi segala ujian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dalam memberikan kekuatan dan menghadapi segala cobaan yang di bumi maupun cobaan mental, fisik. Kita harus saling memberikan energi dan kekuatan supaya kita bisa menyatukan perasaan, hati, empati yang tinggi terhadap sesama. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
حبيبي يا نبي